Pekerjaanku yang paling awet seumur hidupku adalah kerjaan online ini. Yang paling enak tentunya adalah ya aku bisa dapat uang gitu kan dari rumah tanpa harus kemana-mana gitu. Aku tetap dibayar per bulannya dan penghasilannya menjadi seorang virtual asisten tuh aku berani bilang tidak terbatas 3 tahun kerja online. Biasanya dalam video mengenai sharing soal virtual assistant, aku selalu menyelipkan yang nggak enak-enaknya gitu ya. Karena aku nggak mau mengiming-imingi yang nonton bahwa kerja online itu semuanya tuh serba enak, serba mudah. Tapi di video ini khusus kayak third anniversary aku kerja online, aku akan share yang enak-enaknya. Tapi dibarengi juga dengan sedikit cerita. Kenapa kerja online atau jadi seorang virtual assistant ini adalah satu hal yang sangat apa ya, berharga banget buat aku. Ceritanya bakal panjang, agak mellow dan super personal, jadi ya boleh ditonton sampai habis untuk mungkin bisa kayak memberikan semangat buat kalian nih, teman-teman di sini yang juga pada mau kerja online. Ya, silakan disimak. Lulusan SMA di Cikarang. Ekspektasi kami ketika lulus adalah menjadi bagian dari pabrik bonafit dari adanya ribuan pabrik di kawasan industri Cikarang. Dengan tinggi 170 ke atas, pada waktu itu aku masih 170-an, nilai juga bagus, ekspektasiku juga sama. Aku mungkin bisa masuk ke pabrik yang besar di Cikarang, mendapatkan UMR yang salah satu paling tinggi di Indonesia, dan katanya bahkan kalau udah dapet THR itu kita bisa beli motor, katanya, setara seperti itu. Sayangnya, apa yang dibilang semua orang-orang. Pada akhirnya, 2 tahun setelah menganggur, aku masih belum dapat juga tuh kerja. Jadi akhirnya, aku beruntung, sebenarnya lebih kepada beruntung ya, mendapatkan pekerjaan kantoran pertamaku yang benar-benar aku sampai harus keluar kota, ngekos gitu di Jakarta. Aku sebagai seorang lulusan SMA mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari sana. Dibimbing langsung oleh orang-orang yang hebat dan terlibat di satu tim yang aktif banget. Jadi memaksa aku juga untuk turut serta aktif dan mendapatkan pelajaran yang wah kayaknya nggak bakalan aku dapat dari tempat lain sih. Itu pengalaman yang luar biasa banget. Tinggal di luar kota yang walaupun cuma berjarak 1 jam dari kan tempat asalku, dari Jakarta ke Bekasi, deket banget. Tapi aku merasa lebih betah tinggal di tempat rantauku gitu ya. Jadi aku lebih betah tinggal di Jakarta. Sehingga beberapa kali ada panggilan untuk pulang gitu ya, dibilang kayak ayo pulang. Tapi aku ngerasa aku nggak mau ya, aku kan susah nih dapat kerja di Jakarta gitu ya, udah susah payah. Apalagi aku ternyata bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatku, which is berhubungan dengan laptop, komputer, data, yang mana aku sebenarnya gak kepikiran. Aku kan lulusan SMA, untuk kerja di kantor tuh aku gak kepikiran akan bisa gitu. Dan akhirnya ya aku nggak mau gitu ketika disuruh pulang. Aku pengen tetap di kota asal, di kota kerjaku aja. Tapi sayangnya gitu ya, untuk dari aku sendiri, karirku tuh banyak sekali kegagalan gitu ketika di kantor. Banyak tuh, benar-benar banyak ya, dan itu bukan hal yang bagus ya. Dari track recordku di kantor tuh sangat-sangat jelek sekali. Benar-benar banyak masalah. Kalau nggak dari luar, dari dalam, itu masalahnya tuh banyak banget. Intinya adalah masalah yang kemudian membuat aku tuh pulang, membuat aku kembali ke rumah. Dan masa-masa menganggur ketika di rumah itu tentunya nggak nyaman ya, apalagi aku adalah seorang anak pertama. Adikku itu dia karirnya stabil, dia kerja di pabrik itu benar-benar dari lulus SMA terus bertahun-tahun di pabrik itu stabil banget, sementara aku nggak beruntung di situ gitu. Ketika gagal dari kantor, aku kembali ke rumah dalam kondisi menganggur, bingung, ngerasa kayak apakah aku ini adalah yang anak yang gagal ya gitu. Akhirnya ya aku cuma bisa di rumah aja gitu, nggak kebayang bahwa aku tuh bakalan bisa jadi apa ya, karena kantoran tuh pasti selalu gagal buat aku.
setiap kerja kantor itu selalu gagal untuk aku. Suatu hari aku ngeliat ada peluang untuk kerja online. Aku ngelamar, ikut prosesnya, tapi ternyata gagal. Aku ingat banget ada satu orang yang bilang sama aku, kamu mau kerja online, jadi kamu kerja di rumah, dibayar gitu. Kayak ada keraguan di situ ya, dan aku juga ngerasa kayak, kalau aku bisa kerja online sih gila sih gitu ya. Kayak aku itu yang sangat aku inginkan gitu. Kemudian kesempatan untuk bekerja online itu dimulai dengan aku waktu itu nulis di satu platform novel online Indonesia, dapat gaji bulanan. Itu aku kayaknya beberapa bulan sebelum aku kenal virtual assistant gitu. Jadi aku udah ngerasain dulu tuh, wow gitu ya, aku bisa dapat uang dari rumah nih, dari nulis. Itu yang pertama tuh awal-awalnya. Kalau nggak salah sih seperti itu ya, karena aku ingatnya aku tuh udah punya uang gitu sebelum aku dapat kerjaan VA. Dan kemudian masuklah tawaran ke DM aku yang mengajak aku untuk kerja secara online menjadi seorang asisten online. Itu adalah yang memulai semuanya yang terjadi pada saat ini. Dimulai dari menjadi seorang karyawan biasa, aku harus mengerjakan data, terus mengikuti apa instruksi dari atasan, melengkapi apa yang dia butuhkan, selalu siap siaga kalau misalnya beliau butuh sesuatu. Kemudian bertambah lagi ketika aku akhirnya menemukan pekerjaanku yang kedua. Jadi aku melakukan 2 pekerjaan di satu waktu yang bersamaan. Terus jadi seorang content planner, terus juga jadi seorang admin, terus juga ya akhirnya terus bertambah sehingga akhirnya aku bisa ngajarin orangnya. Jadi aku kan juga punya kelas untuk virtual assistant. Nggak hanya itu, dari kelas yang akhirnya yang aku buat, materi yang aku bikin sendiri, dan aku juga bikin video belajarnya sendiri, aku bimbing orang-orangnya juga sendiri. Akhirnya aku nggak hanya bekerja aja gitu, tapi aku juga bisa membantu teman-teman yang mau jadi virtual assistant untuk mendapatkan pekerjaan. Itu cerita singkatnya, bagaimana akhirnya seorang Tiffany akhirnya menjadi seorang virtual assistant. Enaknya adalah aku masih ingat banget ketika aku harus pergi ke kantor. Aku harus bangun jam 4 pagi, siap-siap, dan aku kejar kereta arah Jakarta yang paling pertama, karena badanku gede banget kan ya. Jadi aku menghindari dempet-dempetan di kereta, itu sesak banget. Ada satu momen di mana waktu itu aku berbarengan dengan almarhum papaku. Itu dia mau ada urusan ke kerjaannya juga, dan aku juga sama dia gitu bareng. Kita ketinggalan kereta yang pertama, kemudian kita naik kereta yang keduanya gitu. Udah penuh banget, posisi aku bawa tas besar, ada laptop, berat banget, harus pakai pakaian kantor dong ya pastinya, kemeja yang rapi, pakai pashmina, pakai sepatu yang bener-bener nyekek juga gitu, dan berada di tengah-tengah padatnya kereta. Kemudian karena melihat aku kesusahan gitu, papaku sampai kayak, siniin tasnya gitu. Akhirnya dibantu sama papaku dibawain tasnya. Waktu itu aku keluar di Jatinegara duluan, jadi dia ngasih tasku, minggir, misi gitu, dia bantuin aku keluar dari kereta susah payah. Kemudian dari situ, dari kereta aku harus masih naik lagi ojek online sampai ke kantorku. Sampai kantorku, aku harus naik lagi tangga sekitar 3-4 lantai. Dengan badan sebesar ini, itu berat juga gitu ya. Dan tibalah di tempatku kerja. Di sana aku kerja mulai dari jam 7 pagi, kadang-kadang bisa sampai jam 11 malam. Dan aku pernah juga bahkan di kantorku yang lain juga aku pernah sampai nginep di kantornya karena ada urusan event dan lain-lain. Sementara ketika aku kerja online, akhirnya aku bisa bangun tidur itu langsung pegang laptop dan langsung bekerja di saat itu juga. Aku nggak perlu siap-siap, nggak perlu mau jalan jauh gitu ya. Itu enaknya. Jadi aku bisa langsung kerja di tempat yang sama nih. Aku juga nggak perlu mengalami lagi kericuhan, keribetan ketika harus berangkat kerja.
Aku nggak perlu juga memikirkan hari ini mau pakai baju apa, nggak perlu mikirin lagi nanti makan siang mau di mana, nggak perlu mikirin juga pengeluaran untuk ongkos, untuk jalan-jalan sama teman-teman karena kerja onlineku itu nggak ada temennya gitu ya. Aku juga bisa dekat dengan keluarga, nggak seperti waktu dulu di mana aku harus beda kota dengan keluargaku. Itu hal yang enak. Kemudian ya dengan keenakan tersebut, yang paling enak tentunya adalah ya aku bisa dapat uang gitu kan dari rumah tanpa harus kemana-mana gitu. Aku tetap dibayar per bulannya dan penghasilannya menjadi seorang foto asisten tuh aku berani bilang tidak terbatas karena batasannya itu yang menentukan kita sendiri. Soalnya apa? Kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Itu tergantung kamu ya gitu. Kalau kamu mau ngerjain lebih lagi ya kerjain gitu ya pasti pusing ya emang itu yang akan kamu rasakan. Tapi ya penghasilanmu akan bertambah juga gitu. Seperti aku yang mungkin yang sempat dapat 3 penghasilan gitu ya, tiga dari tiga tempat yang berbeda gitu. Itu adalah batas kesanggupanku. Tapi kalau kalian mau lebih ya itu juga bisa kan. Terus itu adalah hal yang enaknya. Tapi yang kemudian aku rasa membuat aku kayak mungkin kalian dengar kayak agak mellow gitu dari penyampaianku adalah um, sinyal untuk menjadi seorang pekerja online ini udah lama sebetulnya di aku gitu. Mulai dari awal-awal tuh ya aku emang susah dapat kerja. Dari awal lulus SMA aku udah susah gitu dapat kerjaan. Kok susah sekali gitu. Kemudian aku selalu gagal kerja kantor. Dan aku selalu dapat panggilan pulang dari apapun. Teh pulang gitu, disuruh pulang. Kayak aku marah dong. Kalau aku pulang ntar gimana kerjaan? Mending kalau aku di rumah terus aku kayak dirangkul gitu kayak yang mungkin difasilitasi apa gitu enggak kan ya. Aku harus tetap berjuang sendiri juga terus kayak aku ngapain di rumah gitu. Tapi ternyata pekerjaanku yang paling awet seumur hidupku adalah kerjaan online ini. Yang mana itu dari awal udah selalu dibilang gitu, pulang di rumah aja. Aku nggak kepikiran ya, mungkin kalian saat ini nonton ini, kalian mungkin belum pernah kerja online, terus kayak kepikiran, nanti banyak penipu, banyak scammers. Banyak, emang ya itu betul gitu. Tapi ternyata kalau emang udah rezeki kita tuh yang kayak gitu tuh yang bukan menjadi satu halangan ternyata. Dan yang sedih adalah mungkin saat ini teman-teman yang dengerin ini bisa jadi ini adalah sinyalnya kalian gitu bahwa kalian tuh harus mulai sekarang gitu untuk kerja online, untuk belajar kerja online, untuk mulai cari kerja online. Karena aku mengabaikan semua hal itu sampai akhirnya satu hari aku ingat banget aku lagi di IGD duduk di sini melihat papaku lagi di ruangan khusus ditindak sama tugasnya ya, ada tindakan. Dan aku meneriakkan satu hal karena waktu itu betul-betul kita papaku posisinya adalah meninggalnya mendadak ya. Jadi nggak ada persiapan apa-apa gitu kayak bener-bener kaget itu. Dan yang aku teriakkan pada saat itu adalah, papa aku janji aku nggak bakalan pergi lagi, aku nggak bakal keluar rumah lagi asal papa sembuh. Ah, pada saat itu di IGD papaku sempat ada harapan gitu ya, jadi langsung dibawa ke ICU, masih ada kehidupan gitu. Dan sayangnya justru setelah itu kemudian nggak lama, sekitar 3-4 jam papaku meninggal dunia. Aku udah kayak wah aku udah janji nih aku mau tinggal di rumah nih gitu. Akhirnya aku sempat dapat izin dari kantor untuk urusin pemakaman dan lain-lain, izin kayak sekitar 3 hari. Tapi aku nggak kuat ya. Aku waktu itu lagi zamannya lagu yang Anet, mungkin hari ini hari esok atau nanti, itu ada yang terus memainkan lagu itu gitu ya di daerah di sekitarku.
Dan itu bikin aku, wah itu ke-trigger parah, karena proses aku kehilangan orang ini, apapun adalah bener-bener mendadak banget gitu. Kayak ya orang meninggal ya pasti mendadak gitu kan, tapi tanpa ada sakit, tanpa ada apa-apa gitu, tiba-tiba aku kehilangan. Jadi akhirnya down lagi lah aku, dan aku keluar dari kantor gitu, gagal lagi aku kantor di situ. Aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Kondisi keuangan kami kacau banget. Adik kayaknya baru habis kontrak waktu itu. Aku lupa gitu ya, kita bisa makan tuh dari mana. Tapi saudara-saudara kita emang baik banget ya. Bahkan kita pun belum punya rumah, tapi dibantu gitu ya. Jadi untuk dikasih dulu tempat tinggal sementara, karena bingung ya mau kemana. Dan akhirnya justru benar apa kata papaku, bahwa aku bisa mengerjakan sesuatu tuh dari rumah. Justru malah bisa memaksimalkan diriku, dan nggak hanya kerja, tapi aku juga ngebantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Aku ngajar, which is ngajar itu adalah cita-citaku zaman SD yang aku nggak berani untuk mimpiin lagi, karena aku lulusan SMA. Um, aku ngajar nggak hanya sekedar ngajar orang untuk jadi virtual assistant, tapi orang-orang juga ada yang udah dapat kerja gitu setelah ikut kelas dari aku. Um, jadi aku benar-benar merasa bahwa untuk menjadi seorang virtual assistant, di diri aku ini bukan cuma soal pekerjaan. Itulah kenapa ya dalam kelas aku tuh benar-benar mengajarkan semuanya tentang nyaman, cari kenyamanan kamu. Coba untuk mengenali diri sendiri. Personal branding itu ngajarin yang aku ajarkan adalah lebih ke diri sendiri gitu ya. Jadi gak usah menjadi orang yang fake, gak usah cari-cari gitu ya. Terus juga pelajari cara mengelola diri, cara mengelola pikiran, cara mengelola stres, mengubah mindset mengenai uang. Karena virtual assistant bisa jadi sebuah pekerjaan yang memanjang buat kita. Jadi kalau misalnya kitanya nggak merasa nyaman, kitanya ngerasa terpaksa, apa bedanya kerja online dengan kerja offline pada akhirnya, tuh kan? Dan itu udah aku buktikan sendiri ya, dari materi yang aku bikin, aku buktikan sendiri. Gara-gara menjadi seorang virtual assistant, bisa kerja online, satu persatu cita-citaku tercapai. Aku juga yang tadinya super insecure ya karena aku lulusan SMA, akhirnya di tahun 2025 ini aku udah daftar kuliah juga gara-gara jadi virtual assistant. Cita-citaku jadi guru juga kesampaian, aku ngajarin orang gitu. Terus aku juga punya banyak waktu untuk explore mengenai kreativitasku, minatku di bidang konten, kepenulisan. Terus juga udah bisa punya karyawan juga. Jadi enaknya menjadi seorang virtual assistant adalah kita bisa kerja dari rumah, kita bisa punya waktu untuk memaksimalkan potensi kita. Dan tapi yang terpenting banget adalah kita bisa deket-deket sama orang tersayang kita yang mungkin, dan kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa sama mereka. Tentunya aku berterima kasih sekali ya sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena menunjukkan jalan ini untuk aku. Aku nggak nyangka ternyata di sini gitu tempatku, dia itu adalah kerjaku tuh di mana gitu. Ternyata kerjaku di tempat aku istirahat gitu di rumah. Terus juga berterima kasih sama teman-teman yang percaya sama aku, memberikan aku kesempatan untuk berbagi, mempercayai aku, dan mengikuti apa yang aku ajarin. Dan juga alhamdulillah beberapa orang ada yang udah berhasil menerapkan apa yang aku sampaikan, sehingga udah bisa dapat kerja dari rumah. Yang mana sebetulnya aku tuh ngajarinnya cuma untuk dapat klien lokal, tapi ada beberapa dari teman-teman yang berhasil dapat klien dari luar negeri juga, dapat ngerasain penghasilan dolar gitu. Padahal tinggalnya tuh di rumah di Indonesia, tapi dapat uangnya tuh dolar gitu ya. Kayak aku juga nggak pernah kebayang itu sebelumnya.
Aku kira ini hanya untuk orang-orang yang bisa bahasa Inggris aja. Aku kira hanya untuk orang-orang yang lulusan jurusan tertentu, yang kuliah. Aku kira hanya untuk yang punya laptop yang bagus banget. Tapi ternyata kita semua itu bisa mulai dari apa yang kita punya pada saat ini. Karena dari apa yang aku ajarkan di kelas virtual assistant aku sampaikan bahwa modal terkuat, modal terbesar yang kita miliki untuk menjadi seorang virtual assistant adalah diri kita sendiri. Skill untuk menggunakan suatu platform, website, aplikasi. Itu bagus, itu bermanfaat. Tapi teknologi terus berkembang, akan ada selalu hal-hal yang baru. Itulah kenapa kalau dari aku sendiri memfokuskan, mempersiapkan diri kita untuk selalu belajar. Seperti yang aku bilang tadi, teknologi akan terus berkembang, platform akan selalu ada yang baru, aplikasi selalu ada yang baru. Kalau kitanya enggak bersiap untuk selalu upgrade, untuk selalu mengikuti zaman, kita bakalan kelindes, kegilas sama teknologi. Dan apalagi ada AI di zaman sekarang, bisa banget kita tiba-tiba udah digantiin besok ya. Kalau udah kerja gitu kan tiba-tiba digantiin. Makanya pentingnya kita sebagai seorang virtual assistant itu memiliki kesiapan mental untuk bekerja online, untuk selalu belajar, untuk selalu beradaptasi, untuk bisa fleksibel, untuk bisa mengelola pikiran kita, memisahkan dunia nyata dan dunia kerja yang sangat tipis itu. Dan ya, itulah ya yang mau aku sampaikan. 3 tahun, alhamdulillah masih berlanjut karirku kerja online. Pada suatu hari di beberapa tahun yang lalu, Papaku nyuruh aku pulang, disuruh kerja dari rumah. Tapi aku marah, karena gimana caranya kerja dari rumah, gak mungkin. Tapi akhirnya justru aku sekarang udah 3 tahun kerja dari rumah. Ini adalah pekerjaanku yang paling awet so far, seumur hidupku. Aku udah pernah mengabaikan panggilan itu. Mungkin pesan dari Tuhan itu yang disampaikan lewat papaku. Aku abaikan itu. Aku ngerasa itu gak mungkin. Kalau misalnya kalian nonton video ini saat ini dan penasaran kayak, apakah aku bisa? Kalau kalian dengerin ini saat ini, aku jawab, kalian bisa. Kalian bisa mulai secara otodidak, seperti aku dulu. Cari cara kalian sendiri, seperti aku dulu mencari caraku sendiri, menemukan kegagalan, pelajaran, penipuan, capek, pusing, ngerasa buntu, sendirian. Tapi akhirnya aku berhasil juga tuh di sini ya, hasil dari otodidak tuh. Tapi kalau misalnya kalian mau mengikuti cara aku banyak pilihan yang bisa kalian sesuaikan dengan budget kalian. Boleh ikutan belajar langsung dari apa yang sudah aku rangkum. Kalian udah tinggal ikutin aja. Udah gak perlu lagi bingung-bingung. Tinggal ikutin apa yang aku sampaikan di material-materialku. Boleh belajar langsung dengan aku secara private juga ada. Momen dimana kalian menonton video ini pastinya bukan sebuah kebetulan. Pasti banget ada pesan yang harus disampaikan sama kalian. Bisa jadi ini adalah titik awal di mana kalian nanti akan menemukan karir sejatinya kalian, seperti aku menemukan karirku saat ini. 3 tahun. Wow. Aku merasa ini baru awal karena saat ini aku juga baru mau kuliah jurusan IT. Aku masih mau belajar bahasa Inggris lagi, jadi mungkin kedepannya
aku akan ngincar kerjaan di luar negeri dengan job desk yang lebih spesifik, lebih ke arah IT. Maka yuk, aku bisa, kamu juga pasti bisa. Jangan sampai kamu menyesal seperti aku karena udah mengabaikan pesan-pesan yang sempat datang dan malah bersikap skeptis ya. Itu salah banget sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Saat ini aku juga tinggal bersama mamaku, bersama adikku, menghabiskan waktu sama mereka, happy-happy sama mereka. Kebersamaan itu ada setiap hari, itu kerasa untuk aku dan merasa jadi satu bahan bakar yang akhirnya menyemangati aku untuk terus bekerja, terus upgrade juga. Dan aku rasa kalian juga pantas mendapatkannya. Gak hanya gaji bulanan, tapi juga kenyamanan dan kebersamaan dengan orang tersayang tanpa batasan jarak atau waktu. Sekian curhatan dari aku, teman-teman. Sebuah video update yang lumayan singkat daripada videoku yang lain kayaknya, tapi berisi emosi-emosi yang lumayan bikin bergetar hati. Mohon doanya agar semua tiap pekerjaanku dilancarkan, semoga sehat-sehat aku, dan doa baik yang sama juga aku kirimkan untuk kalian semua. Selamat menjalankan ibadah puasa juga ya. Minal aizin wal faizin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.